sebuah video yang memperlihatkan sejumlah warga di kota Malang mengusir Haikal Hasan. Kasihan, kakek-kakek kalian usir. Dan video itu viral di media sosial. Diketahui berdasarkan poster yang beredar di media sosial, Haikal Hasan dijadwalkan akan membawakan sebuah acara dakwah di kota Malang. Dan menurut poster itu, acara yang rencananya menghadirkan pria yang akrab disapa Babe Haikal itu digelar di Masjid Fisabilillah, markas Yonif Linut 502 Jabung Malang. Tapi, nah ada tapinya. Saya jelaskan setelah yang satu ini. Tapi, nah ternyata poster itu editan. Kalau ini benar, bayangkan, cuma buat mengelabui kawan-kawan nasionalis Semalang Raya, sampai-sampai poster diedit, ditambahi logo Linut Yonif 502 Angkatan Udara. Ngeri kan? Kacau orang-orang ini. Tapi kegiatan Haikal Hasan yang berpotensi bakal menebar kebencian dan faham radikalis, atau malah berpotensi melakukan hal yang sama yang dilakukan junjungannya yang sekarang lagi mendekam di tahanan, berhasil dicegah oleh tokoh-tokoh Malang, penggiat kebangsaan Semalang Raya, santri, tokoh agama, dan arek-arek Malang. Ini keren, Cok. Ya, di undangan pun Haikal Hasan ini nggak jelas sebenarnya statusnya apa. Sebagai ustadz, motivator, provokator, atau politikus. Makanya diusir. Nah, kenapa sampai begitu? Yuk kita bongkar sampai puas. Haikal Hasan ini sudah sering menebar fitnah, hoax, dan kebohongan dalam kemunculannya. Bahkan kebohongannya nggak tanggung-tanggung. Demi membakar emosi keluarga Laskar Rizik yang tewas, ia rela berujar mimpi ketemu Rasul. Bahkan untuk mempengaruhi orang-orang yang hadir di pengajiannya, ia rela bilang bahwa Rizik di penjara di bawah tanah. Orang stres ini orang ini. Ya kan? Haikal Hasan itu juga aktivis, bahkan menjadi sekjen ormas yang bernama HRS Center. Jelas ini ormas Rizik Sihab. Ia juga aktif di alumni 212. Bahkan sebelum dipecat, Haikal adalah jubir PA 212. Kita tahu ormas-ormas ini sebenarnya adalah kamuflase dari FPI aja sih. Karena nggak berhasil membuat organisasi baru yang konon namanya juga kalau disingkat itu FPI, maka pergerakan mereka menggunakan nama-nama yang sudah ada. Seperti PA 212 atau HRS Center. Menurut saya begitu. Haikal Hasan juga pernah dalam ceramahnya, ia memanipulasi sejarah demi kepentingannya sendiri. Ia memfitnah Bung Karno, bapak bangsa kita, dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak manusiawi, bahkan sangat menyakitkan. Ia mengatakan bahwa Bung Karno selalu menjelek-jelekkan ulama. Haikal mengarang cerita seolah-olah proklamator kita ini adalah seorang yang anti keberagaman. Haikal Hasan ini seorang keturunan Yaman. Berkedok sejarah telah mencabik-cabik nama besar Bung Karno. Ini orang berbahaya sekali. Ya. Nih, lihat. 11 bulan September tahun 1957 ada ijtima ulama tahun 57. Ada ijtima ulama. Di mana ya ada ini? Di Palembang. Itu muktamar ulama yang pertama kali. Siapa yang pimpin? Kiai Haji Isa Ansari. Siapa sekjennya? Kiai Haji Ghazali Hasan. Siapa pesertanya? Buya Hamka, Muhammad Nasir, Safrudin Prawira Negara, ya, itu Masya Allah Sahrir, Kahar Muzakkar, itu Masya Allah top semua. Tahu apa yang terjadi di Jakarta? Tahu? Bung Karno bersama PNI-nya dan PKI-nya dan Nasakomnya ngata-ngatain ulama yang sedang rapat dan sedang muktamar. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral. Kata Bung Karno. Jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Sejarah. Bung Karno kan proklamator, iya. Bung Karno berjasa, gue tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama Nasakomnya. Silahkan bantah kalau bisa. Silahkan bantah kalau bisa.
Sepulang dari itu, setiap hari di koran-koran ditulis, ulama dijelek-jelekin terus. Ulama dituduh apa? Amoral. Dituduh apa? Makar. Dituduh apa? Mau mendirikan negara Islamnya. Mau mendirikan negara Islamnya. Dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam, dikit-dikit negara Islam. Seolah-olah ulama yang vokal dianggap mau mendirikan negara Islam. Tuh tuduhannya. Mau ganti sistem ya, mau ganti khilafah ya, mau ganti negara Islam ya. Terus itu menjadi isu yang udah basi padahal tetap dinaikin terus. Akhirnya untuk senjata mempersekusi ulama. Ustadz Somad dibilang apa? Terindikasi HTI. Dari video ini ia sedang mengaburkan sejarah bangsa supaya kaum pribumi tidak bangga terhadap tokoh bangsanya sendiri dan mengidolakan tokoh-tokoh yang dikehendaki Haikal Hasan. Inilah Haikal, tokoh disintegrasi dan rasialis, juru bicara cendana, ketua HRS Center yang rela melakukan apapun untuk retaknya toleransi. Masuk akal kan? Kenapa kawan-kawan yang berada di Malang kemarin mengusir? Mana belum sempat beli oleh-oleh lagi. Iya, kalau ngusir itu setelah dapat oleh-oleh kali ya. Rasain Babe Haikal ya. Di Malang, menurut info kawan-kawan yang di sana, Haikal Hasan sedianya akan melakukan acara peresmian dan pengukuhan pengurus PA 212 di wilayah Kota Batu, Malang Raya. Ya, di video ini yang berhasil direkam, yang kira-kira cuma durasinya 1 menit, terlihat Haikal Hasan didesak masuk ke dalam kendaraan untuk segera meninggalkan wilayah Malang. Nggak ada malunya ini orangnya. Yakin banget dia akan diterima di mana saja. Jawa Timur masih banyak yang waras, Cuk. Ya, dalam video itu juga nampak pengawalan pihak aparat keamanan dalam mencegah massa yang gencar meneriakkan yel-yel NKRI. Sebelumnya memang beberapa ormas kemasyarakatan dan kebangsaan lintas agama kayak misalnya apa itu namanya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB di daerah Batu menyatakan dengan tegas menolak kedatangan Haikal Hasan di wilayah tersebut. Ya. Hal itu diungkapkan oleh Pak Kiai Musrifin, ya, Ketua Koordinator PNIB. Kiai Musrifin ini mengungkapkan kalau PNIB Kota Batu dan Malang Raya menyatakan sikap tegas menolak keras acara Tabligh Akbar 212 dan pengukuhan pengurus PA 212 Kota Batu yang bakal digelar di Kota Batu. Juga menolak keras orasi ataupun ceramah yang akan dilakukan oleh Haikal Hasan di beberapa tempat yang akan dilangsungkan di kota dan Kabupaten Malang. Jadi rencananya Haikal itu keliling, ya safari gitu, keliling ceramah-ceramahnya. Saya juga nggak pernah tahu orang ini pernah nggak sih mengajarkan kebaikan-kebaikan tentang agama. Ada yang kan provokator terus, provokasi terus gitu. Penolakan ini juga alasannya, menurut Kiai Haji Musrifin, menyatakan bahwa mereka istiqomah atau konsisten menolak dan melawan semua kegiatan, gerakan, dan program PA 212 yang hanya merupakan kumpulan EPI, HTI, atau ormas-ormas yang sudah dibubarkan oleh negara. Kita tidak ingin mereka ini hadir dan datang di wilayah Kota Batu, juga Malang Raya, mengganggu kedamaian, ketentraman, kesejukan. Sementara spanduk penolakan Haikal Hasan bertebaran di mana-mana. Satu sisi saya agak miris ya, dan syukurnya tidak terjadi insiden yang berarti. Malang tetap kondusif. Satu sisi saya merasa optimis bahwa para pendulang cuan dari aksi intoleran seperti Haikal Hasan ini nggak bakal dapat tempat di bumi NKRI. Ayo loh ya. Kalau melihat aksinya Haikal Hasan yang sekarang malah terkesan menjadi jubir kaum intoleran ini, seyogyanya seharusnya seluruh penjuru negeri wajib menolak keras setiap kegiatan, gerakan, dan juga program corong propaganda EPI HTI. Baik melalui wadah PA 212 atau wadah lainnya. Bahkan tokoh Malang, yaitu Goswal itu yang waktu itu ngelaporin si siapa itu namanya Maher Al-Tuwalibi, ingat nggak? Almarhum. Itu beralasan kalau dai provokator yang merupakan corong propaganda ex-EPI HTI, ya si siapa namanya Babe Haikal ini, itu sangatlah membahayakan kerukunan antar umat beragama dan merusak kedamaian, ketentraman. Dan ini bisa mengoyak persatuan masyarakat dan anak bangsa. Beliau bilang, demi Indonesia, aman, makmur, damai, tidak ada pilihan lain selain menolak dan melawan Haikal Hasan dan semua dai provokator hadir di Kota Malang. Seluruh penjuru negeri akan melakukan hal yang sama. Seharusnya melakukan hal yang sama, itu kata Guswal begitu.
Kami meminta kepada negara, dalam hal ini pemerintah, untuk menolak izin acara Haikal Hasan dan semua dai provokator baik di Kota Batu, Malang, atau Indonesia pada umumnya. Nih, kira-kira begitu. Serta membubarkan acara mereka, jangan sampai Malang ini dimega mendungkan lah, atau sampai ditalibanisasi oleh orang-orang seperti itu. Jaga bangsa, bela negara, lestarikan Pancasila, merawat tradisi budaya Nusantara. Itu kata Gus Wal begitu. Itu keren banget sih. Selain kita harus menjaga desa kita dari COVID yang telah bermutasi menjadi Omikron, kita juga harus waspada dengan virus laten, EPI, HTI, PA212, intoleransi, radikalisme, khilafah, dan terorisme. IPR kita ada 2 nih ya. Pengusiran Haikal Hasan dari Kota Malang itu sebenarnya adalah salah satu bentuk kecintaan terhadap tanah air yang nyata. Jika para radikalis bertindak nyata, kenapa kita harus takut berbuat nyata juga? Ya, sebuah tindakan semak dan damai, bahkan di luar dugaan politisi manapun. Ya, ingat Babe Haikal, siapa menabur, dia akan menuai. Warga NKRI ini butuh kenyamanan, kedamaian. Semoga Haikal Hasan dan penceramah lainnya lebih santun lagi dalam berceramah. Saatnya masyarakat mulai menyadari, tolak sosok yang bikin keruh situasi, maka pengusiran adalah satu-satunya solusi. Besok ini akan dijadikan amunisi. Kadal gurun pasti pelintir berita ini jadi bahwa ada ulama yang dikriminalisasi. Kriminalisasi dasmu. Tidak ada ulama yang dikriminalisasi. Yang ada adalah pelanggar hukum yang berkostum seperti ulama. Yang dihukum kelakuannya, bukan karena ia disebut ulama. Ya, ayo, pinter yuk. Salam satu jiwa. Arema yes. Ongis Nade keren. Saya Mas Jopray. Terima kasih sudah hadir di Jumpa Pers kali ini. Kalau Anda puas silahkan share konten ini. Kalau nggak puas, besok kita ketemu lagi. Aman kan? Aman kan? Aman kan?